Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nike Widya Kusumastuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Aliran Linguistik, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Febrianti Baktiara selaku moderator pada presentasi kelompok kami mengenai aliran fungsional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Dwi Nur Fitriana dengan NIM 21014201002. Selanjutnya, saya sendiri, Febrianti Baktiara dengan NIM 21014201003. Arfianti Wulandari dengan NIM 21014201004. Salsa Maulani dengan NIM 21014201005. Wuri Rahmawati dengan NIM 21014201006. Amanda Sistiani dengan NIM 21014201007. Dan yang terakhir, Muhammad Faik Izzuddin dengan NIM 21014201008. Next. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu linguistik yang akan dipaparkan dengan jelas oleh Saudari Wuri. Selanjutnya, apa itu linguistik fungsional yang akan dipaparkan oleh Saudari Salsa. Yang ketiga, apa latar belakang aliran fungsional yang akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Dwi. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan aliran fungsional yang akan dipaparkan oleh Saudari Arfianti. Selanjutnya, penerapan linguistik fungsional dalam bahasa Indonesia yang akan dipaparkan oleh Saudara Faik. Dan yang terakhir, tata bahasa fungsional yang akan dipaparkan oleh Saudari Amanda. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian linguistik yang akan dipaparkan oleh Saudari Wuri. Kepada Saudari Wuri, saya persilakan. Ferry. Yang pertama, pengertian linguistik. Menurut Murti Kridana 2005 halaman 3, linguistik adalah ilmu tentang tata bahasa, penyelidikan bahasa ilmiah. Lebih jauh lagi, linguistik adalah ilmu yang khusus mempelajari bahasa. Maksud dari itu yaitu sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Yang kedua, menurut Tarigan, tahun 1989 halaman 4, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana, suka, atau simbol-simbol arbitrer. Yang ketiga, menurut Kraft dalam Smara Pradipa tahun 2005, halaman 1, mengemukakan dua pengertian. Yang pertama yaitu menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang bersifat arbiter. Dari penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang khusus mempelajari bahasa, tata bahasa, dan menyelidikkan bahasa secara ilmiah, sehingga dapat dipergunakan dalam hal bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Sasa. Pengertian linguistik fungsional. Menurut Harimurti Krida Laksana,
Linguistik fungsional merupakan gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan sematik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Jadi, linguistik fungsional adalah analisis dalam bahasa yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat dan bahasa tersebut mempunyai fungsi sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, selanjutnya ada latar belakang linguistik fungsional. Linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Linguistik struktural Eropa banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan fungsi linguistik yang menjadi ciri khas aliran Praha. Roman Jakobson terkenal karena telah menyatakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi Fernand de Saussure. Antara lain, dikotomi yang memisahkan dengan tegas sinkronis dan diakronis. Andre Martinet banyak mengembangkan teori-teori aliran Praha. Dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi, pikiran-pikirannya telah memperkaya dan mengembangkan studi linguistik, terutama fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum. Di samping itu, ia menerapkan metode dan linguistik modern dengan menaruh perhatian yang luar biasa pada kenyataan bahasa aktual. Selain Andre Martin, dalam aliran Praha ini juga terdapat tokoh lain sebagai pemrakarsa berdirinya linguistik fungsional, yaitu Willem Mathesius, yang mengemukakan bahwa telaah bahasa dilakukan secara sinkronis dan diakronis. Selain itu juga dikemukakan fungsi utama bahasa dan fungsi khusus. Selain itu, aliran ini membedakan fonetik dan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Gagasan Jakobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Selain fungsi linguistik sebagai ciri khas sekolah Praha, ia juga menyoroti fungsi-fungsi unsur tertentu dan fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu sendiri. Jakobson memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu yang pertama dalam hubungan dengan pembicara, yang kedua dengan pendengar, ketiga konteks, keempat kontak, kelima kode, dan 6 pesan. Sehingga ia menemukan 6 fungsi, yaitu yang pertama ekspresif, berpusat pada pembicara yang ditujukan oleh interjeksi-interjeksi. Yang kedua konotatif, berpusat pada pendengar yang ditujukan oleh vokatif dan imperatif. Yang ketiga denotatif, berpusat pada konteks yang ditujukan oleh pernyataan-pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dan dalam suasana hati indikatif. Yang keempat patik, berpusat pada kontak yang ditujukan oleh adanya jalur yang tidak terputus antara pembicara dengan pendengar. Yang kelima, metalinguistik, berpusat pada kode, yang berupa bahasa pengantar ilmu pengetahuan, biasanya berisi rumus-rumus atau lambang-lambang tertentu. Yang keenam, puitis, berpusat pada pesan. Selanjutnya, gagasan dan pandangan Jakobson lain adalah telaah tentang apasia dan bahasa kanak-kanak. Apasia yang dimaksud adalah gejala kehilangan kemampuan menggunakan bahasa lisan baik dengan sebagian maupun seluruhnya, sebagai akibat perkembangan yang salah. Tokoh lain dalam linguistik fungsional adalah Andre Martinet. Dia juga mengembangkan teori-teori sekolah Praha. Pikiran-pikiran Martinet mengenai fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum merupakan sumbangan pemikiran bagi linguistik modern. Fonologi sebagai fonetik fungsional harus berdasarkan fakta-fakta dasar atau mengetahui fungsi-fungsi perbedaan bunyi bahasa sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Arfianti Wulandari. Baik, pada materi kelebihan dan kekurangan linguistik fungsional, saya akan membahas mengenai kelebihan aliran linguistik fungsional terlebih dahulu.
Pada kebahasaan, bila memahami gagasan dan pandangan linguistik fungsional, maka aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan linguistik sebelumnya, sekaligus membuka cakrawala baru agar aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian bahasa. Dengan menelurkan istilah fungsional, praktis landasan yang digunakan dalam melihat bahasa berdasarkan fungsi, khususnya tataran fonologi, morfem, dan juga sintaksis. Untuk keunggulan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti setiap monem atau istilah martinet yang diartikulasikan menjadi isi dan ekspresi. Dengan begitu, dapat dilihat fungsinya. Kemudian, pada tataran yang lebih besar yaitu sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi, sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi, aliran ini telah berhasil melihat tiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Sementara, dalam dunia sastra, gagasan Jacobson tentang 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam menelaah karya sastra. Idenya tersebut melahirkan istilah model komunikasi sastra yang memusatkan pada pesan yang terkandung dalam karya sastra. Model ini banyak diadopsi untuk menggali fungsi bahasa dan wacana, baik wacana ilmiah maupun non-ilmiah, sastra maupun non-sastra. Kemudian, untuk kekurangan dari linguistik fungsional itu sendiri dalam kebahasaan, aliran ini tentunya memiliki beberapa titik lemah. Di antaranya, gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa. Seperti pada tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tidak menjelaskan terminologi apa saja yang tercakup di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana menyusun kalimat yang benar berdasarkan fungsi pun tidak jelas dalam aliran ini. Demikian halnya pada tataran fonologi dan morfologi. Jadi, kelemahan aliran ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui, ada fungsi dalam kalimat yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Sementara, dalam dunia sastra, fungsi bahasa yang dinyatakan oleh Jacobson ketika diterapkan dalam menganalisis karya sastra memiliki kekurangan. Model komunikasi sastra Jacobson tidak memperhatikan potensi kebahasaan yang lain. Model mengabaikan relevansi sosial budaya, padahal sosial budaya memainkan peranan penting dalam memahami bahasa makna itu tersendiri. Terlebih dalam karya sastra karena di dalamnya melibatkan banyak aspek sosio-kultural yang sangat kental, mengacu pada model komunikasi sastra. Karya sastra hanya bertumpu pada pesan yang disampaikan, padahal pemahaman karya sastra sangat tergantung pada pemahaman dari pembacanya itu sendiri. Adanya unsur keterkaitan, intertekstualitas, dan intratekstualitas dalam memahami karya sastra perlu diperhatikan, karena setiap karya sastra tidak ada yang berdiri sendiri. Baik, untuk pemaparan yang selanjutnya mengenai penerapan linguistik fungsional akan dipaparkan lebih rinci oleh saudara Faik Izzuddin. Padanya, silakan. This is me. Penerapan linguistik fungsional dalam bahasa Indonesia. Penerapan linguistik fungsional dalam bahasa Indonesia melalui aliran bahasa mencakup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Contoh fonologi: baku dan paku. Jadi itu sebentar. Saya memahami dulu. Nah, jika dilihat dari contoh fonologi, penggunaan fonem B pada kata baku dan P pada kata paku tidak mempunyai makna.
Namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal phrase, di mana keduanya daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial, makna penggunaan fonem B dan B menjadi memiliki fungsi pembeda makna. Yang kedua, contoh dari morfologi, yaitu me ditambah tulis, pen ditambah tulis. Itu penggunaan awalan me dan pe. Awalan me ditulis dan pe ditulis memiliki fungsi pembeda. Me ditulis, me strip tulis menjadi menulis sebagai kata kerja, dan pe strip tulis menjadi penulis, yaitu sebagai kata benda. Penggunaan morfem bebas dan kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda, maka fungsinya pun jadi berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir contoh sintaksis. Letusan Gunung Merapi itu telah menewaskan 200 orang. Kalimat tersebut memiliki struktur yang benar. Jadi segmentasikan kalimat itu menjadi letusan Gunung Merapi, menewaskan, dan 200 orang. Pembagian struktur kalimat dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unsur. Kemudian penerapan fungsi bahasa menurut Jacobson dapat kita aplikasikan dalam analisis wacana baik berupa teks maupun non-teks. Penerapan aliran fungsional dalam bahasa Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima. Selain adanya konsep bahasa yang berbeda, namun juga sulit mencari padanan istilah dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, aliran ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan tata bahasa Indonesia. Dengan mengenal fungsional, maka kita mengetahui fungsi bahasa bukan hanya sebagai sistem linguis, istilah Saussure, tetapi juga dalam bentuk tuturan parole. Sekian. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Yang selanjutnya adalah tata bahasa fungsional. Tata bahasa fungsional lebih dikenal dengan sistemik fungsional grammar, adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sebagaimana dijelaskan Halliday dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Functional Grammar. Functional grammar is number one that controls all the until of the language, its cause, phrases, and so on as organic configuration of functional. Berdasarkan teori, diketahui bahwa Halliday bahwa bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, kausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang tiga fungsi besar metafungsi. Yang pertama eksperimental, 2 interpersonal, 3 tekstual. 3 pusat perhatian teori tata bahasa fungsional. Yang pertama fungsionalitas bahasa ilmiah. 2 fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa. Sasaran yang ingin dicapai yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Next. 3 tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian tata bahasa fungsional yaitu 1. Fungsi semiotik pelaku atau agent, pasien atau patient, penerima atau recipients, instrumen, dan sebagainya.
Fungsi ini mendefinisikan peranan yang dimainkan oleh peserta dalam suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana ditunjukkan oleh predikat. 2. Fungsi sintaksis, subjek, predikat, dan sebagainya. Fungsi ini mendefinisikan bagaimana sudut pandang suatu peristiwa atau perbuatan diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan kebahasaan. 3. Fungsi pragmatik, tema dan ekor atau tail, topik dan fokus. Fungsi ini mendefinisikan status informasi, konstituen ungkapan-ungkapan kebahasaan, dan menghubungkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam diskursus atau wacana yang sedang berlangsung itu dengan status pengujar atau speaker dan penerima ujaran atau audiens dalam interaksi verbal yang sedang berlangsung. Contoh fungsi sintaksis. Analisis fungsi sintaksis yang meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Andrea Hirata menjadi subjek, pengarang menjadi predikat, buku Laskar Pelangi menjadi objek, dengan kejujuran menjadi keterangan. Tampak bahwa analisis fungsi sintaksis hanya membicarakan segmen kelas kata yang menduduki fungsi sintaksis masing-masing. Contoh fungsi semantik. Analisis fungsi semantik meliputi pelaku, pasien, instrumen. Andrea Hirata menjadi pelaku, pengarang menjadi aksi, buku Laskar Pelangi, pasien, dan kejujuran instrumen. Begitupun fungsi semantik sebagai kelanjutan analisis fungsi semantik hanya menambahkan analisis fungsi sintaksis dengan istilah yang berkaitan dengan struktur makna. Contoh fungsi pragmatik. Yang pertama, A. Di mana kau beli buku itu? B. Buku itu beli di toko buku semangat. 2. A. Apa yang kau beli di toko buku semangat? B. Buku itu yang kubeli di toko buku semangat. Kalimat 1A sesuatu tentang buku tertentu, sedangkan 1B menceritakan sesuatu tentang buku tersebut. Bagian buku itu merupakan tema yang diterangkan oleh kalimat itu. Dalam kalimat 2A, bagian buku itu merupakan titik tolak untuk memberitahukan informasi oleh pembicara kepada pendengar. Sesuatu yang telah diketahui kepada sesuatu yang baru. Sebaliknya, 2B memberitahukan informasi baru oleh pembaca kepada pendengar. Sesuatu yang baru kepada sesuatu yang telah diketahui. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas paparan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini mengenai aliran fungsional. Kesimpulan yang pertama yaitu linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Yang kedua, fungsionalisme adalah gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada, kemudian dari mekanisme itu sendiri. Yang ketiga, secara umum, tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Yang keempat, kelebihan dari aliran fungsional adalah aliran ini telah berhasil melihat setiap
komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Serta 6 fungsi bahasa melahirkan model komunikasi sastra yang baik diadopsi untuk menggali fungsi bahasa dalam wacana ilmiah maupun non-ilmiah, sastra maupun non-sastra. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Yang kelima, pengembangan teori-teori tata bahasa fungsional harus memenuhi 3 standar, kecukupan tipologis, kecukupan pragmatis, dan kecukupan psikologis. Yang terakhir yaitu dalam tata bahasa fungsional ada 3 tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian, yaitu fungsi semantik, fungsi sintaksis, dan fungsi pragmatik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Segala kesalahan dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.